ia menemukan sosok perempuan dengan memakai mukena putih di belakangnya melalui pantulan cermin yang ada sebelah kanannya. Jantung Om Denny pun berdegup dengan kencang. Bup, 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 bup. Jiwanya meronta-ronta ketakutan. Hai, halo, terima kasih sudah klik video ini dan channel ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar aku tetap semangat membagi share-share tentang cerita horor kisah nyata. Oke. Kisah horor kali ini adalah kisah horor sangat menyeramkan, di mana kisah horor ini dialami oleh Om Denny dan sekeluarganya. Kenapa tidak? Karena di saat Om Denny sholat, yang menjadi makmum itu adalah almarhum istrinya. Om Denny dan istrinya yaitu bernama Maryam. Om Denny sudah menikah lama dan dikaruniai 3 orang anak. Mereka berdua berlatar belakang berbeda. Om Denny berasal dari desa, sedangkan istrinya adalah orang kota. Istri Om Denny orangnya sangat menjaga kebersihan sekali. Contoh kecil, ia tak pernah lupa menyiapkan asbak untuk Om Denny supaya tidak ada abu rokok berserakan di lantai. Apalagi nih masalah sepele seperti ini. Setiap istri Om Denny membuatkan kopi, dia tak pernah lupa menyiapkannya dengan tatakan tutup gelas. Alasannya utamanya ya karena kebersihan. Pernah satu kali nih ketika Om Denny melakukan kesalahan masalah gelas kopi, istrinya pasti langsung mengomeli kalau dia lihat ada gelas yang tatakannya itu hilang. Ya kenapa enggak? Karena Om Denny ceroboh. Jorok banget sih. Kebiasaan papa waktu kecil jangan dibawa lagi dong. Nanti anak-anak nyontoh gimana? Kata Maryam, istri Om Denny. Maryam tuh marah-marah. Dengan tegas Om Denny berkilah tentang masa kecilnya. Walaupun begitu, Om Denny tak pernah tersinggung nih, karena bagaimanapun juga dia benar-benar mencintai Maryam. Dia pun menegur untuk kebaikan kami semua, kata Om Denny dalam hati. Hal seperti ini tidak akan membuat rumah tangga Om Denny sampai berantakan, dan alhamdulillahnya sampai sekarang pun saat kisah ini diangkat, rumah tangga mereka masih baik-baik saja. Sampai suatu ketika musibah muncul yang membuat Om Denny dan istrinya berpisah untuk selama-lamanya. Maryam terkena kanker rahim yang ganas. Setelah tahu kalau istrinya mengidap kanker, Om Denny langsung membawanya berobat hingga ke beberapa rumah sakit di luar negeri. Tapi setelah menjalani operasi dan berbagai perawatan, bukannya membaik, tapi sel kanker rahim Maryam itu semakin tumbuh dan menyebar ke seluruh tubuh Maryam. Kanker emang ada obatnya, guys. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah keputusan yang terbaik darimu untuk istriku dan juga ibu dari anak-anak kami. Dengan hati yang ikhlas dan pasrah, Om Denny berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Romantis sekali Om. Setiap hari Om Denny ini harus bolak-balik nih dari rumah sakit. Lelah memang harus mengurusi ketiga anaknya dan istrinya di rumah sakit. Tapi Om Denny tetap ikhlas menjalani ini semua demi keluarganya. Semakin lama kondisi Maryam semakin buruk. Tangannya semakin terlihat kurus dan Om Denny selalu berdoa dan berusaha menyemangati istrinya. Namun ternyata Tuhan lebih menyayangi Maryam. Di hari itu adalah hari terburuk bagi Om Denny dan ketiga anaknya. Maryam meninggalkan kami semua. Rumah yang biasa terasa ramai kini dirundung kesedihan. Malam itu juga kami mengadakan tahlilan di rumah untuk mendoakan Maryam. Suasana malam itu yang awalnya ramai kini mulai sepi. Para tetangga satu persatu mulai meninggalkan rumah. Sedangkan di luar rumah, 2 orang laki-laki tampak sedang berbicara. Om Denny pun menghampiri berniat untuk gabung, setidaknya bisa mencairkan suasana. Katanya kalau belum 40 hari arwahnya masih ada di rumah, ucap salah satu tetangga. Ya mau bagaimanapun, Om Denny hanya menganggap itu sebagai doa saja. Tapi dalam hati terdalamnya Om Denny, ia juga berharap kalau Maryam masih ada. Susah memang kalau ditinggal pergi oleh orang tersayang selama-lamanya. Singkat cerita, seusai mereka mengobrol, Om Denny masuk ke kamar. Om Denny ambil beberapa pakaian istrinya, sambil mencium aroma pakaiannya dan dipeluk, seolah-olah dia masih ada di dalam rumah ini. Om Denny berniat untuk menyumbangkan beberapa pakaiannya supaya bermanfaat untuk orang lain. Om Denny ini sangat merindukan sosok istrinya, guys. Ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik untuk istri aku,
Amin, kata Om Denny di dalam hati. Malam berikutnya, setelah acara tahlilan selesai, Om Denny melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Memasuki hari ketujuh sejak kepergian Maryam, perasaan aneh tiba-tiba muncul, entah Om Denny yang pelupa atau bagaimana. Tapi rasanya Om Denny mengingat kalau asbak di rumahnya hanya ada satu dan seringkali tiba-tiba sudah bersih tanpa abu rokok. Padahal semenjak itu Om Denny belum sekalipun membersihkan asbak tersebut. Biasanya dibiarkan begitu saja. Maklum, masih dalam masa suasana duka. Hal mengejutkan pun terjadi ketika memasuki 2 minggu setelah kepergian Maryam. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah Om Denny. Apakah kalian masih ingat dengan asbak? Iya, asbak itu selalu tiba-tiba ada di meja Om Denny. Juga beberapa kali ditemukan anaknya yang paling kecil, sedang tertawa sendirian. Tapi ketika Om Denny bertanya nih, hal mengejutkan kembali ia dapati. Bahwasannya, kata anaknya, dia lagi main sama mamanya. Mungkin karena anaknya yang belum mengerti konsep kematian, atau mungkin juga Maryam memang masih menemani. Entahlah, Om Denny tidak berani berasumsi. Asalkan suasana di rumah masih baik-baik saja, ya Om Denny tetap berpikiran positive thinking. Sampai berjalannya waktu, kebenaran semakin banyak terjadi. Selain perkara asbak nih, yang tiba-tiba muncul, dan anak Om Denny seolah bicara sendiri, kadang Om Denny juga merasakan kalau ada angin yang meniup dari samping kasur. Tapi Om Denny selalu mengabaikan hal-hal tersebut. Tapi anehnya, kedua anak Om Denny tidak ada yang mengalami kejadian yang aneh yang ia rasakan. Hal ini membuat Om Denny sedikit bertanya-tanya, kenapa hanya beliau dan anak yang paling kecil saja yang paling sensitif dengan hal ganjil tersebut. Sudahlah, mungkin memang Om Denny saja yang berlebihan. Om Denny dan anaknya yang paling kecil sudah mulai terbiasa dan adaptasi dengan kejadian hal-hal aneh di rumahnya. Terkadang Om Denny ini datang untuk sekedar membantu mengurus anaknya jika Om Denny sibuk bekerja. Hal itu setidaknya mampu sedikit meringankan beban Om Denny. Kadang tuh kedua orang tuanya Om Denny datang ke rumah dan membantu Om Denny dalam mengurusi keluarga kecilnya. Siang itu ketika kami sedang bersantai di ruang tamu, di sana kebetulan ada ibu dan bapak Om Denny yang memang sengaja datang untuk menginap dan mengurusi ketiga anak Om Denny dengan Maryam. Mereka saling bercerita satu sama lain, sampai ibu Om Denny berkata seperti ini, "Kamu coba sholat malam deh, doakan Maryam." Disitulah hal yang ganjil mulai terjadi. Om Denny mulai mengiyakan karena ada benarnya juga. Semenjak itu memang jarang sholat Om Denny. Hanya menjalankan sholat 5 waktu dan jarang menjalankan sholat tahajud. Alarm pun berbunyi. Om Denny bangun dan buru-buru ke belakang untuk mengambil air wudhu. Ketika masih musola kecil, kebetulan nih, di sana ada sebuah cermin di samping kanan dinding. Om Denny ingat betul kalau almarhum Maryam sering bercermin di sana untuk mengetulkan mukenanya beberapa kali. Tiba-tiba kenangan itu muncul dan menyergap pikiran Om Denny. Seperti sedang melihat masa-masa di mana Om Denny sedang bersama Maryam, membuat beliau tak kuasa untuk meneteskan air mata. Sedih memang teringat masa-masa itu bagi Om Denny, karena masa-masa itu adalah masa-masa emas bagi Om Denny dan ketiga anaknya. Allahu Akbar. Takbir pertama hingga tahiyat akhir dan mengucapkan salam. Om Denny tunaikan sholat tahajud tersebut di malam hari. Dan hal mengejutkan pun terjadi ketika Om Denny menoleh ke kanan untuk mengucapkan salam. Ia menemukan sosok perempuan dengan memakai mukena putih di belakangnya melalui pantulan cermin yang ada sebelah kanannya. Jantung Om Denny pun berdegup dengan kencang. Jiwanya meronta-ronta ketakutan. Om Denny berusaha untuk tetap tenang dan membaca ayat kursi. Dan sosok itu masih ada diam di tempatnya. Kemudian Om Denny memejamkan mata dan terus mengucapkan istighfar berkali-kali. Entah ucapan istighfar yang keberapa, ketika Om Denny memberanikan diri untuk menoleh dan memastikan sosok itu pun sudah hilang. Gini, ketika beliau sholat tahiyat akhir, Om Denny merasa seperti ada sosok aneh di belakangnya. Dan sosok itu pun terpantul dari cahaya cermin sebelah tembok kanan.
dan membuat jantung Om Denny berdegup kencang. Dalam kondisi seperti itu, rasanya otot Om Denny itu seperti lemas. Untuk bangkit pun Om Denny tidak kuat. Om Denny kemudian bersandar pada dinding mencoba menelaah apa sih yang baru saja terjadi di Om Denny. Tapi Om Denny ini cukup sadar kalau sosok yang di belakang dia tadi setelah sholat itu seperti sosok Maryam. Setelah tenaganya Om Denny pulih, Om Denny bangkit dan berjalan menuju depan dapur untuk mengambil segelas air. Ternyata hal mengejutkan kembali terjadi. Tiba-tiba Om Denny mendengar ada suara kucuran air, gitu. Keran dapur tiba-tiba terbuka sendiri. Lari Om. Buru-buru Om Denny mematikan, dan di saat yang bersamaan Om Denny kembali mendengar suara yang familiar. Pa, ini aku, Maryam. Shit man. Ketika bulu kuduk Om Denny berdiri, Om Denny terdiam mematung. Jantungnya kembali terpompa-pompa cepat. Keringat dingin mulai mengucur. Perasaan takut kembali menyeruak. Namun ketika sekali lagi mendengar suara itu, rasa penasaran justru menuntun Om Denny untuk mencari sumber suara. Mirip sekali suara dengan suara istriku, kata Om Denny dalam hati. Kalau tidak salah, suara itu berasal dari halaman depan rumah. Di pikiran Om Denny untuk mencari sumber suara. Rasanya rindu sekali ingin bertemu dengan istrinya, kata Om Denny. Tapi Om Denny sadar, mungkin saja sosok itu bukanlah Maryam, tapi jin yang merupai Maryam. Om Denny terdiam, menoleh ke arah pintu kamar anak-anaknya. Om Denny urungkan niat untuk keluar dan membiarkan suara wanita itu memanggil. Kemudian Om Denny membuka pintu dan berburu merebahkan tubuhnya di samping anaknya yang bungsu. Karena bisa dirasakan kalau hanya anak bungsulah yang bisa merasakan hal-hal ganjil yang ada di rumah. Oh, kasihan kali Om Denny. Keesokan harinya, karena Om Denny juga merasakan kalau kejanggalan ini semakin intens dan juga tidak mau kalau sampai anak-anaknya yang lainnya ketakutan, Om Denny niatkan hati untuk memanggil seorang kiai ke rumahnya. Ia ceritakan semua kejadian tersebut dalam beberapa minggu ini, dimulai dari asbak, anak yang bisa berkomunikasi atau ngomong sendiri, hingga hantu makmum dengan suara Maryam. Sang kiai berpawakan tinggi kursi itu mendengar begitu seksama. Sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya sesaat menatap Om Denny dengan tajam sebelum berkata lirik kepada Om Denny. Itu hanya jin yang menyerupai istrimu. Jangan diikuti. Kamu doakan terus saja istrimu supaya begitu tenang dan tentram di alam sana. Kata-kata kiai tersebut membuat hati Om Denny tenang. Bahwasanya benar, kalau semalam yang dia dapat gangguan itu bukan dari istrinya, tapi melainkan jin yang merupai sosok istrinya. Semenjak saat itu, tepatnya 2 bulan telah berlalu setelah kejadian makmum tersebut. Om Denny bertemu dengan kiai tersebut, semua gangguan itu tiba-tiba hilang dan lenyap. Banyak sekali wejangan-wejangan hidup yang diberikan oleh kiai tersebut, karena sejatinya seseorang yang sudah meninggal itu sudah berada di alam barzah dan tidak bisa lagi datang ke dunia manusia. Tamat. Begitulah kisah horor yang kali ini dialami oleh Om Denny. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Bye. Assalamualaikum.